Halo teman-teman, bertemu lagi di channel pembelajaran kita, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menentukan struktur teks berita. Pada materi menentukan struktur berita, kita akan mempelajari dua indikator. Indikator yang pertama, struktur berita dan pengertiannya. Kemudian yang kedua, contoh cara menentukan struktur berita. Kita pelajari dulu indikator yang pertama, yaitu struktur berita dan pengertiannya. Struktur berita sering digambarkan seperti piramida terbalik yang terdiri dari 3 bagian, ya. Ada yang disebut dengan kepala berita, tubuh berita, kemudian ekor berita. Kepala berita merupakan puncak sebuah berita. Pada bagian ini merupakan bagian prioritas karena sudah terdapat sebagian besar unsur 5W. Dengan demikian, jika pemotongan berita yang dilakukan oleh editor, berita ini masih memiliki arti yang layak. Tubuh berita merupakan penjabaran dari gagasan berita yang ada di kepala berita. Penjabaran itu bisa berupa jawaban bagaimana dari kepala berita. Dan struktur yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita merupakan bagian yang mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting, misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan, atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Demikianlah penjelasan pengertian 3 struktur berita. Selanjutnya kita pelajari indikator yang kedua, yaitu contoh cara menentukan struktur berita. Ini adalah contoh berita yang akan kita tentukan strukturnya. Paragraf pertama, kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Ciamplas, tepatnya pada malam hari Minggu tanggal 7 Juni 2019. Kecelakaan ini dialami oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang remaja bernama Andre. Penyebab utama kecelakaan mobil ini ialah karena sang pengemudi berkendara dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Paragraf kedua, saat sedang melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi tiba-tiba tidak mampu mengendalikan mobilnya karena rem yang blong. Akibatnya, mobil minibus bernomor polisi NG1234F menabrak pembatas jalan. Untungnya, pengemudi masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan sementara. Paragraf ketiga, dilaporkan bahwa saat itu Andre berencana menjemput orang tuanya di Surabaya. Menurut pengakuan laki-laki 39 tahun itu, orang tuanya dalam keadaan sakit dan akan diajak berobat ke Jakarta. Namun, naas bagi Andre, kecelakaan itu menyebabkan ia batal menjemput orang tuanya di Surabaya. Dari contoh berita tadi, kita akan menentukan yang pertama, menentukan kepalanya, kemudian menentukan tubuh beritanya, kemudian yang ketiga, menentukan ekor beritanya. Yang pertama, kita akan menentukan kepala berita. Untuk menentukan kepala berita, maka kita harus tahu dulu penanda kepala berita. Seperti yang sudah kita pahami di awal, kepala berita ditandai sebagai bagian prioritas karena sudah terdapat sebagian besar unsur 5W. Karena kepala berita ditandai oleh sebagian besar unsur 5W, maka kita bisa menentukan kepala berita dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W itu, yaitu apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita cari di paragraf berita tersebut. Setelah kita cari jawaban pertanyaan tadi,
kita dapatkan jawaban pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama, apa yang diberitakan? Jawabannya adalah kecelakaan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang diberitakan? Jawabannya adalah Andre. Pertanyaan yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah tanggal 7 Juni 2019. Kemudian pertanyaan yang keempat, di mana peristiwa itu terjadi? Di ruas tol Ciamplas. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya, karena sang pengemudi berkendara dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Semua jawaban itu ada di paragraf pertama. Dari jawaban pertanyaan 5W tadi, bisa kita simpulkan bahwa kepala berita adalah paragraf pertama. Hal itu karena pada paragraf pertama sudah terdapat sebagian besar unsur 5W1H. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu menentukan tubuh berita. Untuk menentukan tubuh berita, kita harus tahu penanda tubuh berita. Tubuh berita ditandai dengan jawaban pertanyaan bagaimana dari kepala berita. Karena tubuh berita ditandai dengan penjabaran dari kepala berita, maka kita bisa mencarinya dengan membuat pertanyaan bagaimana. Kemudian jawaban kita cari di paragraf berita tersebut. Setelah kita cari jawaban pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi, maka kita dapatkan jawabannya adalah saat sedang melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi tiba-tiba tidak mampu mengendalikan mobilnya karena rem yang blong. Jawaban itu ada di paragraf kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tubuh berita ada di paragraf kedua, karena paragraf ini merupakan penjabaran jawaban bagaimana dari kepala berita. Yang terakhir adalah menentukan ekor berita. Untuk menentukan ekor berita, kita harus tahu penanda ekor berita. Bagian ekor berita ditandai dengan jika bagian ini dihilangkan, tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Misalnya kita hilangkan paragraf pertama. Kalau paragraf pertama ini dihilangkan, maka substansi berita itu juga hilang, karena sebagian besar unsur 5W akan hilang. Selanjutnya kita hilangkan paragraf kedua. Kalau paragraf kedua ini dihilangkan, maka substansi berita itu juga hilang, karena unsur bagaimana akan hilang. Ketika kita hilangkan paragraf ketiga, maka substansi atau makna berita itu ternyata tidak berubah atau hilang, karena paragraf ketiga ini tidak berpengaruh terhadap substansi. Dengan demikian, ekor berita ada di paragraf ketiga, karena paragraf ini tidak berpengaruh terhadap substansi berita. Oleh karena itu, dapat kita tentukan bahwa kepala berita ada di paragraf pertama, tubuh berita ada di paragraf kedua, dan ekor berita di paragraf ketiga. Demikianlah penjelasan materi menentukan struktur berita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.